Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para hadirin dan hadirat pendengar MTQ Virtual Millennial Uniska 2020. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya, rahmat dan rahimnya, sampai sekarang kita masih diberikan nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat beliau illa yaumil qiyamah, yang mana atas berkat perjuangan beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema kiat-kiat mewujudkan generasi milenial yang unggul, inovatif, dan berjiwa Qur'ani. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waliyahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyati di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida. Artinya, hendaklah orang-orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak mereka yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Bercermin dari ayat tersebut, Quran Surah An-Nisa ayat 9, kita perlu pahami betul kalau generasi yang baik, generasi yang kuat, generasi yang unggul di masa depan berasal dari kuatnya generasi unggul, generasi pemuda di masa sekarang ini. Begitupun sebaliknya, generasi yang lemah di masa depan itu disebabkan oleh lemahnya generasinya saat ini, lemahnya generasi pemudanya saat ini. Kita harus pahami betul kalau tanggung jawab kita bukan hanya pada diri kita pribadi, bukan hanya pada keluarga kita. Tanggung jawab kita itu sangat besar sebagai pemuda, sebagai generasi bangsa. Tanggung jawab kita adalah untuk bangsa dan agama. Kita harus pahami betul kalau kita adalah aset terpenting dalam suatu bangsa. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Mesir kontemporer, berkata, jika ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah mudanya hari ini. Hal itu menunjukkan bahwa generasi muda sangatlah berharga, sangatlah penting, dan menjadi harapan bagi suatu negara. Kita mengemban amanah, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk membanggakan negara kita, membawa nama baik negara kita menjadi generasi yang baik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita harus pahami betul kalau untuk mendapatkan semua itu, untuk menjadi generasi yang unggul, inovatif, dan berjiwa Qur'ani, itu perlu adanya niat yang tertanam dalam hati. Niat lillah karena Allah, dan kedua, niat untuk negara maupun agama. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung oleh niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dari apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, kita perlu pahami betul, tanamkan niat dan tekad dalam hati kita yang kuat
untuk menjadi generasi yang nantinya bisa bermanfaat baik bagi bangsa maupun orang banyak. Yang kedua, kita perlu adanya akhlak yang baik. Generasi tanpa akhlak nol. Tidak ada yang harus dibanggakan oleh generasi yang tanpa akhlak. Ulama Mesir, ulama yang terkenal, Al-Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, jika kalian ingin melihat jati diri suatu bangsa, maka lihatlah akhlak mendidiknya, akhlak menduduknya. Jika akhlak itu tidak ada, maka hilanglah jati diri bangsa tersebut. Akhlak itu sangatlah penting. Untuk itu, bukan hanya cerdas, namun kita juga harus perlu berakhlak yang mulia. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita perlu adanya akhlak yang baik. Sebagai generasi pemuda yang mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah. Untuk menjadi pemuda dan generasi milenial yang berjiwa Qurani, kita harus tanamkan betul-betul dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya kita baca saja, tapi kita pahami, kita hayati betul-betul. Karena apa? Rasulullah pemimpin kita, beliau memiliki akhlak, yaitu Al-Quran. Sebagaimana umatnya, kita harus mencontoh beliau sebagai panutan kita, dunia dan akhirat. Untuk itu, kita harus pahami betul, untuk menjadi generasi yang unggul, kita perlu adanya niat, tekad yang kuat, spirit belajar, dan juga akhlak yang baik. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.